Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah tausiah online rahimakumullah. Marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kajian kali ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta tak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Alhamdulillahirabbil kita telah memasuki puasa yang ketiga dan juga di mana kita hari ini telah seperti agenda biasanya mengadakan kajian online bersama DKM Pama Al Barokah yang kali ini akan dibersamai oleh Ustadz Arwani Amin, beliau dari Demak. Beliau dari Demak terus menikah dengan 13 anak dan 5 cucu. Kemudian beliau adalah pembina pesantren Nurul Ihsan Cilacap, pembina rumah Quran Khairukum di Bekasi, kemudian dosen Darul Hikmah Kota Bekasi, serta anggota Dewan Syariah Pusat Komisi Bina Keluarga Sakinah. Yang dimana akan membersamai kita selama 2 hari ke depan, hari ini dan esok. Yang hari ini akan mengangkat tema istighfar paling top. Bagi jamaah nanti yang ingin bertanya ataupun ada pertanyaan mengenai tema ataupun yang lainnya, silakan bisa bertanya di akhir sesi ataupun juga via chat ini. Untuk selanjutnya, mempersingkat waktu kepada Ustadz Arwani Amin, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan. Mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Yang saya cintai segenap panitia kajian Ramadan, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Masjid Al Barokah, ya, keluarga besar para karyawan karyawati di Pama, dan saudara-saudara sekalian di mana saja berada yang mengikuti kajian ini, semoga kita selalu dalam lindungan, dalam curahan anugerah dan kasih sayang Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Apa maksudnya? Bahwa kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu nikmat. Dan nikmat ini perlu disyukuri. Orang bisa mengucapkan alhamdulillah artinya ada kesyukuran di dalam dirinya. Ada ucapan syukur. Kalau orang memiliki sikap syukur, maka hatinya akan lapang. Kalau orang memiliki sikap syukur, maka wajahnya akan berseri. Tidak kusut, tidak kusam, tapi berbinar-binar. Seiring dengan ucapan syukurnya, alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah itu bukan main-main. Kita bisa mengucap alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat nanti balasannya macam apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah itu tamla'u memenuhi. Memenuhi apa? Al-mizana, timbangan. Jadi ucapan alhamdulillah itu merupakan amal soleh. Kita bersyukur, kita berucap alhamdulillah, itu bagian dari amal saleh kita. Ya. Yang amal saleh itu nanti saat ditimbang di akhirat, setiap orang amal baik dan buruknya, perbuatan baik dan perbuatan buruknya ditimbang. Ada al-mizan, timbangan. Ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Rasul bersabda, walhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Sehingga timbangan kebaikannya itu lebih berat. Bahwa orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dalam kehidupan yang menyenangkan. Bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Bebas dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari apa? Berangkat dari alhamdulillah, yang menandakan bahwa kita adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Maka dalam keadaan apapun jangan lupa ucapkan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan remehkan amalan ini. Ini amalan besar. Banyak orang yang ngucapin alhamdulillah saja susah. Alhamdulillah kita mudah. Maka perbanyaklah ucapan syukur, ucapan alhamdulillah. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melihat sesuatu yang beliau sukai sesuai dengan keinginan, maka beliau ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya begini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Kita lihat pekerjaan beres, senang, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita melihat acara berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau melihat sesuatu yang beliau kurang sukai, beliau menginginkan apa, yang terjadi apa. Tidak sebagaimana atau belum sebagaimana yang diharapkan. Ketika menyaksikan itu, ketika melihat itu, beliau tetap ucapkan alhamdulillah. Yang lanjutannya, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala kulli hal, atas setiap keadaan. Dalam keadaan apapun, tetap ucapan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji kapan saja. Kita puji Allah saat kita dapat nikmat. Kita juga tidak lupa memuji Allah saat kita mendapatkan kesusahan. Bukankah orang dapat kesusahan mengucapkan innalillah? Betul. Tapi bersamaan itu dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa musibah yang menimpa tidak lebih besar daripada kalau sekiranya musibah itu ada yang lebih besar dari itu. Banyak musibah yang lebih besar dari yang menimpa seseorang. Alhamdulillah, musibah yang menimpanya lebih kecil dibanding yang menimpa banyak orang lain. Tetap ada kesyukuran. Dalam sabar ada kesyukuran. Jadi ini tentang syukur yang menjadi prinsip penting dalam kehidupan kita. Ya. Kita boleh punya apa-apa semuanya. Boleh, silakan. Bagus. Punya ini, punya itu, fasilitas ini, fasilitas itu. Ya, ada istri, ada anak, ada suami. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa bahwa itu semuanya baru akan membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita tentram kalau semuanya kita terima dan kita sikapi dengan syukur alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga selalu Allah Subhanahu wa ta'ala tambah curahkan untuk kekasih kita, panutan kita semua, rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk kita di dalamnya, dan berikutnya orang-orang sesudah kita sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, tema kita sekarang apa? Istighfar yang paling top. Kalau di Jawa Tengah ditambah lagi, markotop. Istighfar yang paling top, markotop. Istighfar yang paling utama. Istighfar yang paling bagus. Seperti apa redaksinya? Seperti apa keutamaannya? Diajarkan oleh siapa? Kita mulai dari yang paling akhir, bahwa istighfar yang paling top itu diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, istighfar yang paling mulia, paling utama, paling bagus ini menjadi amalan kita. Jangan sampai terlepas dari kita, apalagi kita di bulan Ramadan. Miliki istighfar yang paling top ini untuk kehidupan kita sekarang dan seterusnya sampai akhir hayat kita nanti. Maka kita mulai kajian kita dengan istighfar ini. Sebelum kita membahas tentang apa istighfar yang paling top itu, kita bahas terlebih dahulu apa arti istighfar.
Istighfar itu masdar dari fi'il istaghfara. Kalau yang belajar bahasa Arab, istaghfara, yastaghfiru, istighfaran. Artinya minta ampun. Jadi istighfar itu artinya minta ampun, jaluk ngapura. Minta ampun berarti menyadari ada dosa. Minta ampun berarti mengakui bahwa seseorang memiliki dosa-dosa yang pernah dan telah diperbuatnya. Karenanya berkepentingan untuk dosa-dosa itu dihapus, dosa-dosa itu diampuni. Minta ampun agar dosa-dosa itu dimaafkan dalam bahasa Arab disebut istighfar. Maka kita mengenal ungkapan astaghfirullahalazim, atau mengenal ungkapan astaghfirullah. Artinya astaghfirullah adalah aku mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Sebagian ketika beristighfar ia menyenandungkannya. Boleh nggak? Ya boleh saja. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Itu juga enggak teman istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Diulang-ulang. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun, Maha Pengampun, rahimun, Maha Penyayang. Jadi kalau ini kita senandungkan sambil istirahat, ya, sambil duduk, sambil berbaring, bahkan sambil berjalan pun nyaman. Ini astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ini arti istighfar. Yaitu minta ampun. Untuk mendapatkan ampunan Allah, caranya satu, istighfar. Ada cara-cara yang lain, yaitu melakukan amal-amal saleh, yang dengan amal-amal saleh itu menjadi sebab Allah hapuskan dosa-dosa seseorang. Yang sedang kita bahas sekarang adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah dengan cara istighfar, mohon ampun. Dan ternyata ketika seseorang mohon ampun kepada Allah, yang didapatkan bukan hanya ampunan saja. Mohon ampun kepada Allah, yang diberikan oleh Allah bukan hanya ampunan. Ini luar biasanya. Allah ghafurun, Maha Pengampun, rahimun, Maha Penyayang. Jadi Allah berikan ampunan, Allah juga berikan kasih sayangnya. Orang yang tadinya hatinya sumpek, sebel, ya, keruh, kacau, buntu pikiran, ya, banyak-banyakin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah 3 kali masih puyeng juga, tambahin lagi 100 sampai lebih, silakan. Ya,
Dan jadikan istighfar ini adalah gaya hidup kita, stil kita, bahkan habit kita, kebiasaan kita. Biasakan istighfar. Jadi berkebiasaan istighfar itu top. Dalam hadis bisa kita baca di kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang membiasakan istighfar, suka beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kadang-kadang orang, ya Allah Gusti, tapi istighfarnya nggak ada. Sudah bagus nyebut nama Allah, sudah bagus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makin disebut tuh nama Allah, ya Allah, ya Allah. Makin tenang tuh hati. Sering-seringlah sebut nama Allah. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku Allah. Adzkurkum. Pasti aku akan ingat kalian. Nah, besok insya Allah kita akan bahas tentang dzikir-dzikir pilihan. Jadi yang jadi kajian kita ini luar biasa. Kita cari istighfarnya yang paling top. Besok kita akan bahas dzikir-dzikir pilihan yang istimewa. Nah, saya ulangi lagi. Jadi man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, begitu sabda Nabi. Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan. Jadi kalau kita sempit, urusan kita susah, banyakin istighfar. Bahkan gak jarang orang lihat mana sandaruh di mana ini, banyakin istighfar. Allah lapangkan hati, jernihkan pikiran, nanti terbuka. Jadi ingat, oh di mana saya tadi naruh. Nggak marah-marah sama yang di kanan kirinya. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa min kulli hammin faraja. Dan Allah jadikan untuknya ya kesenangan dari setiap kesusahan. Tadinya susah, Allah lepaskan kesusahan jadi senang. Jadi kalau orang ngalamin kesusahan, tandanya kurang istighfar. Kurang istighfar. Kenapa susah ya? Makanan cukup. Tempat ada. Makanan tinggal makan. Pakaian tinggal pakai. Udah ada yang laundry. Tapi kok mumet pikiran. Kerja ya biasa. Kenapa ini? Kurang istighfar. Tambahin istighfar. Gitu. Ini yang kedua. Allah lepaskan dari semua kesusahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ada rizki yang kita duga-duga karena kita sudah teken kontrak transaksi, ya setiap bulan dapat sekian, kerjaannya ini. Itu yang diduga-duga. Tapi juga ada rizki yang tidak diduga-duga. Habis nikah, ada yang datang. Mas, kemarin nikah ya? Iya. Alhamdulillah. Nih, saya ngasih hadiah nih. Kasih hadiah. Ini ada cek nih, tolong. Begitu dicairin, bisa buat beli mobil. Hadiah nikah, kasih cek, dibuka, bisa kasih buat beli mobil bisa. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki yang tidak diduga-duga. Yang masih bujang. Ya, masih bujang. Ini ya. Dapat rezeki yang sudah diduga-duga sudah. Di samping itu dapat pula yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah dapat calon istri, calon suami, calon besan baik banget. Itu rezeki. Istri solehah itu rezeki yang luar biasa. Iya, maka kalau cari istri yang cantik lahir batin dan yang terpenting batinnya cantik. So, kalau lahirnya cantik, batinnya jelek, waduh. Ente naik Mercy gimana coba? Naik Mercy, Mercy-nya bagus. Tapi gak ada remnya. Miris.
bisa meluncur itu, jatuh di jurang. Jadi utamakan yang batinnya cakep, lahirnya syukur juga cakep, alhamdulillah. Jadi dapat istri solehah, oh itu nikmat banget, nikmat banget, sesuatu banget. Syai'un jiddan, ya, very thing, sesuatu banget. Khair. Jadi ini diantara keutamaan istighfar dan masih banyak keutamaan lainnya. Ya. Masih tentang keutamaan istighfar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-abdu aminun." Seorang hamba itu aman. Kita aman. Dari apa? Min adzabillah, dari adab Allah. Seorang hamba itu aman dari adab Allah. Mastaghfarallah, selagi dia mau beristighfar kepada Allah. Jadi kalau Allah memudahkan kita beristighfar, itu tandanya Allah ingin menjadikan kita aman, selamat dari adabnya. Ini di dunia. Ini di dunia, belum di akhirat nanti. Begitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua keamanan terhadap umat ini. Keamanan yang pertama adalah adanya nabi di tengah mereka. Ketika nabi masih hidup. Allah tidak menimpakan azab kepada mereka karena di tengah mereka ada nabi. Ini aman yang pertama, adanya nabi di tengah mereka. Maka kalau ada orang baik-baik di tengah kita, Masya Allah, itu jadi berkah hidup kita. Nabi ada di tengah-tengah mereka, yang waktu itu banyak yang masih musyrik, tidak mau beriman. Allah tidak serta-merta binasakan mereka, karena di situ ada nabi. Ini aman yang pertama, karena ada nabi. Yang kedua, karena istighfar. Keamanan yang pertama sudah lewat karena kita tidak hidup di masa Nabi, masih ada keamanan yang kedua. Selagi kita masih beristighfar, selagi itu pula Allah amankan kita dari azabnya di dunia. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Anfal, surat 33, surat 8 ya, ayat 33. Bunyinya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ, dan tidaklah Allah itu liyu'adzibahum, mengadab mereka. Allah tidak mengadab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah mereka. Inilah yang kita sebut di awal tadi. Ada pengaman pertama, yaitu adanya Nabi di tengah mereka. Itu pengaman. Sehingga Allah tidak turunkan azab kepada mereka. Karena ada Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada di tengah kita. Sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah. Dan kita berharap nanti bertemu lagi dengan beliau di akhirat. Caranya bagaimana? Ya surga. Maka kita minta surga sama Allah, jangan lupa. Gimana caranya supaya kita rindu ke surga? Bagaimana caranya supaya kita ingin banget masuk surga? Jadi permintaan siang malam kita, setiap hari kita. Caranya, ingat bahwa di sana ada Rasulullah. Fiha Rasulullah, di dalamnya ada Rasulullah. Siapa beliau? Beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah khairil khalqi kullihimi. Baik seluruh makhluk. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Berikan salawat salam untuk kekasihmu ya Allah. Dia adalah sebaik-baik makhluk semuanya. Jadi di surga bertemu Rasulullah. Jadi pengaman yang pertama sudah wafat, yaitu Rasulullah SAW. Tapi masih ada pengaman yang kedua. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab mereka
selagi mereka mau istighfar. Kita mau istighfar, alhamdulillah. Tanda bahwa Allah akan selamatkan kita dari adabnya di dunia. Itulah di antara keutamaan istighfar. Masih ada yang lain? Banyak, masih banyak. Kita ambilkan sebagian saja. Ya, di antara keutamaan istighfar. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, ditanya, ada orang menghadapi masalah paceklik, ya, minta nasihat sama Hasan Basri, dinasihati, istighfar, banyak istighfar pada Allah. Ada orang masalah keluarga, ini dinasihati, istighfar kamu kepada Allah. Ada orang dengan berbagai macam problem datang kepada Hasan Basri, jawabannya istighfar. Kalau begitu gampang ya nasihatin orang. Orang datang kepada kita ada problem ini, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Istighfar itu memang mudah, tapi tidak semua orang dimudahkan untuk istighfar. Kita dimudahkan untuk istighfar, itu artinya kita dapat taufik dari Allah. Makanya kan kita minta taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap kita akhir dari perbincangan suka kan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, apa artinya? Dan wabillahi at-taufiq, pada Allah lah. Hanya Allah lah yang memberikan taufik, pertolongan, wal hidayah dan petunjuk. Jadi kita selalu mohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa jawabannya macam itu? Ternyata Al-Hasan Basri merujuk kepada surat dalam surat Nuh, di mana Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Ia itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah kirimkan air hujan yang cukup untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah berikan kepada kalian harta dan anak-anak laki-laki. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Jadi ada hubungan antara istighfar dengan sungai, istighfar dengan kebun-kebun, istighfar dengan anak, istighfar dengan harta, istighfar dengan turun hujan. Ada hubungannya itu semuanya. Gitu. Makanya Hasan Basri menasihatkan tadi istighfar yang banyak. Satu ketika, nah ini belum istighfar yang paling top ya, sedikit lagi pengantarnya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, saya menghadapi persoalan yang sangat pelik, tidak ketemu oleh pikiran saya. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Saya bingung menghadapi masalah itu. Akhirnya saya beristighfar kepada Allah. Alfa marratin au aqalla au aktsara. Saya beristighfar kepada Allah 1000 kali atau kurang atau lebih. Jadi plus minus 1000 kali lah. Udah pernah belum istighfar 1000 kali? Oh, pernah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini astagfirullah, 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 1/4 jam aja itu udah bisa 1000 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini istighfar yang paling pendek. Ya, kita sempetin aja 1/4 jam atau 20 menit. Itu sudah berapa? Udah 1000 kali, udah 10 apa? Udah 1000 kali. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah saya perbanyak istighfar sampai 1000 kali lebih atau kurang, maka Allah bukakan hati saya, Allah bukan pikiran saya, dan Allah mudahkan saya untuk menghadapi masalah, untuk memecahkan masalah. Jadi subhanallah, istighfar ini gaya hidup kita.
Istighfar ini skill kita. Istighfar ini habit kita. Istighfar ini kebiasaan kita. Banyak-banyakin istighfar. Amal sangat mudah, ngapain dipersusah? Amal yang sangat gampang, ngapain dipersulit? Banyak-banyakin istighfar. Gak bisa amal yang ini, amal itu. Ya, tertutup amal ini dan amal itu, katakanlah kita masih terbuka untuk banyak-banyakin istighfar. Baik, sekarang terakhir dari mukadimah ingin saya sampaikan. Kita punya orang tua? Iya, masa numbuh dari tanah, Ustaz? Ya mungkin lah, setiap kita pasti punya orang tua. Alhamdulillah. Orang tua kita masih hidup? Alhamdulillah, berbaktilah. Jangan sampai nanti menyesal setelah meninggal dunia, baru coba dulu ketika beliau masih hidup. Jangan sampai menyesal. Berbaktilah. Kontak, telepon. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Apa kabar Bapak? Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Tanya keadaannya. Mau beli beras barangkali, oh lagi habis nih ini, kirim, tanya nomor rekeningnya. Kapan lagi kita membahagiakan orang tua? Kalau sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan lupa banyak-banyakin dimintakan ampun, istighfar. Dalam satu hadis disebutkan nanti di surga itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan tentang orang di surga nanti, orang tua. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla meninggikan derajat atau tingkatan seorang hamba yang saleh di surga. Jadi kedudukannya dinaikkan. Martabatnya ditinggikan. Nikmatnya ditambah. Fayaqulu ya Rabb, ia berkata, wahai Tuhanku, anna lihada, dari mana ini aku dapatkan? Jadi dia bingung, loh, kok saya ditambah derajat saya ini, ditinggikan derajat saya ini, dari mana ini aku dapatkan ya Rabb? Fayaqulu, Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Bistighfari waladika laka, disebabkan istighfar anakmu untuk kamu. Jadi kita beristighfar untuk orang tua kita itu bermanfaat bagi beliau. Makanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampuni aku, kedua orang tuaku. Sayangi mereka seperti mereka dulu merawat aku di waktu kecil. Astaghfirullahal azim. Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, li untuk saya sendiri, wa liwalidayya dan untuk kedua orang tua saya. Ya. Wa li ashabil huquqil wajibati alayya dan untuk orang-orang yang punya hak yang wajib aku penuhi. Ya. Wali masyayikhina wali ikhwanina, untuk guru-guru kami, masyayikh kami, ya, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, wali jami'il muslimin wal muslimat, seluruh kaum muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Subhanallah. Ente ame, semuanya didoakan. Dan ini istighfar luar biasa pula. Kalau kita memohonkan ampun untuk orang-orang beriman, maka Allah berikan kebaikan untuk kita sebanyak orang yang kita doakan. Jadi kalau yang kita doakan orang Islam itu ada berapa? 1 juta, berarti Allah tulis kebaikan kita 1 juta kebaikan. Padahal umat Islam sekarang berapa jumlahnya? Lebih dari 1 miliar. Kurang lebih 1.800.000-an. Itu yang hidup. Kalau al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah mati, berapa banyak. Itulah indahnya lapang dada. Itulah indahnya istighfar. Itulah indahnya mendoakan. Bukan hanya ampunan untuk diri, tapi juga ampunan untuk orang lain, saudara-saudara kita. Jangan lupa saudara kita yang belum ibadah. Jangan lupa saudara kita yang belum taat. Jangan lupa saudara kita yang belum rajin ibadah. Doakan, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Bimbing dia, ya Allah. Setiap kali kita mendoakannya, setiap itu pula kita mendapatkan kebaikan sebanyak orang-orang yang kita doakan. Indah kan? Indah. Mendoakan orang itu nggak pernah rugi. Baik. Jadi istighfar itu ungkapannya ya banyak.
Astagfirullah itu istighfar, Rabbighfirli, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku itu istighfar pula, ya. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura, itu istighfar pula, ya. Silakan dengan berbagai macam ungkapan. Tapi ada ungkapan istighfar yang paling top, yang tidak ada yang lebih bagus daripada ini, yaitu yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya, sudah tampil belum di situ? Belum ya? Ya, ini istighfar yang paling top. Ya, sudah saya tampilkan. Kita ambilkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar yang paling top itu bahasa Arabnya Sayyidul Istighfar. Sarannya apa? Sayyidul Istighfar. Nama ini diberi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menamai ini adalah istighfar yang paling top atau Sayyidul Istighfar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Jadi nggak main-main ini. Nama langsung dari Rasul. Sayyidul Istighfar. Sayyidnya istighfar. Apa artinya Sayyid? Sayyid itu artinya Rois, pemimpin, penghulu. Itu artinya Sayyid. Sayyid juga berarti Al-Afdal, yang paling utama. Maka Sayyidul Istighfar artinya pemimpinnya istighfar. Yang paling utama dari istighfar. Istighfar yang paling utama. Maka kita terjemahkan istighfar yang paling top. Top itu kan paling di atas. Dan terjemahan ini bukan dari saya. Tapi terjemahan dari seorang kiai. Namanya, semoga Allah merahmati beliau, almarhum Kiai Haji Ahmad Durri Nawawi. Dari Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Jadi beliau ketika menyampaikan tentang hadis ini, waktu itu ya sebelum tahun 80-an. Mungkin banyak yang belum lahir ya, tahun 80. Saya di pesantren waktu itu. Diajari sama beliau. Ini istighfar yang paling top. Hebat juga nih Pak Kiai. Zaman itu udah bilang top. Jadi gaul banget bahasanya. Sayyidul Istighfar. Kita baca hadisnya. An Shaddad bin Ausin. Dari Shaddad bin Aus. Ini seorang sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho padanya. Anin nabiyyi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sahabat Shaddad bin Aus ini meriwayatkan hadis dari Nabi. Bukan dia ngarang sendiri, bukan. Tapi dia dengar Nabi mengajarkan, terus beliau sampaikan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, Sayyidnya istighfar atau istighfar yang paling top adalah antakula, engkau mengucapkan ini. Engkau mengucapkan ini. Ini Sayyidul Istighfar. Yang saya kasih warna hijau, itu ucapannya, bacaannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk ya wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ada yang belum hafal, nanti kita berikan ke panitia, bisa dibagikan ke teman-teman. Ya. Itu bacaannya. Itulah istighfar yang paling top. Gak ada yang lebih baik daripada ini. Orang ini sudah disebut oleh Nabi Sayyidul Istighfar. Qala, Nabi bersabda tentang istighfar tadi.
Wa man qalaha minan nahari. Wa man, dan siapa qalaha yang mengucapkannya. Kayak tadi kita mengucapkan sudah kan. Minan nahari dari waktu siang. Waktu pagi, belum sore. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu siang, di waktu pagi. Ya. Muqinan biha, dengan penuh keyakinan terhadapnya. Berarti perlu difahami artinya. Yakin ya, dengan pemahaman yang benar. Siapa yang membacanya di waktu siang dengan penuh keyakinan terhadap kandungannya, famata min yaumihi, lalu dia meninggal min yaumihi pada harinya itu, qabla ayyumsiya, sebelum masuk waktu sore. Dia baca pagi atau siang, sebelum sore meninggal dunia. Ya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Oh, kalau begitu kita baca dong tiap pagi, tiap siang. Iya, baca. Lah kok selama ini belum kita baca? Lah sing ngakon sopo? Sing larang sopo, rono sing larang. Makanya kita baca. Alhamdulillah kita tahu ini utamanya. Siapa yang membacanya di waktu pagi dengan penuh keyakinan, sekiranya orang itu meninggal di waktu sore atau sebelum masuk waktu sore, maka ia ditetapkan Allah min ahli jannah. Allah. Sukses besar itu menjadi ahli surga. Nah, kalau meninggalnya pagi gimana? Wa man qalaha minal laili. Wa man, dan siapa qalaha yang mengucapkannya minal laili dari waktu malam. Bukan di waktu siang bacanya, tapi waktu malam. Wa huwa muqinun biha, sedangkan ia yakin terhadapnya. Famata, lalu dia meninggal qabla ayyusbiha, sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk ahli surga. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nomor hadisnya ini 6306. Jadi kalau dibacanya di waktu malam, kok meninggal sebelum pagi, ia termasuk ahli surga. Kalau dia bacanya di waktu siang, kok meninggal sebelum sore, termasuk ahli surga. Kalau begitu, kita baca dong pagi sore. Ya, kita baca pagi sore. Maka ini termasuk amalan harian kita. Yang kita baca, pagi kita baca, sore kita baca. Tapi bisa bacanya malam, silahkan. Sore itu malam juga masuk pengertian sore. Supaya apa? Kita tidak tahu yang namanya umur. Banyak orang yang sehat bugar, tidur, gak nyampe. Pagi udah meninggal. Makanya kita sebelum tidur, setiap mau tidur, kita mohon ampun sama Allah. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya, istighfar. Kita zikir, doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita baca ayat kursi, kita baca kulhu, al-falaq, an-nas, masing-masing 3 kali. Ya, supaya apa? Kalau kita baca doa ini. Sekiranya Allah mentakdirkan entah siapa yang meninggal, ya, maka yang masuk dalam hadis ini min ahli jannah. Saya pernah punya pengalaman itu dari Jakarta pulang kampung, dari kota ke desa itu sekitar 20 kilo lah, 20 kilo ngocek, ya agak mahal. Dan sepi, lewatin sawah-sawah. Saya tidak tahu, ternyata informasinya di kemudian hari orang pada cerita banyak terjadi kejahatan. Ya, di tengah jalan kemudian dibegal, di ini segala macam. Wah. Dan ada tanda-tanda itu di jalan. Nah, sampai ada begal juga di depan kita itu ada 4. Pakai pisau semuanya. Kok besok orang 4 di jalan jegat. Kita lagi ngojek di belakang. Waduh, antara hidup dan mati dia rasanya. Saya ingat, tadi saya sudah baca Sayyidul Istighfar. Saya tadi baca Sayyidul Istighfar. Ini di antara yang saya baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Artinya, kalau saya mati, semoga termasuk ahli jannah. Orang saya yakin.
Maka saya yakin pula kalau sampai meninggal, kita membacanya dengan penuh keyakinan, membaca Sayyidul Istighfar, semoga termasuk ahli surga. Sehingga udah ada siap mau mati ya. Sehingga tenang banget itu ngadepin. Kemudian sama tukang ojeknya, Mas, ini gimana Mas? Ya. Nanya ke saya, udah jalan aja Pak. Ya. Terus gimana? Tenang. Yang pegang koplingnya saya, yang pegang gasnya saya. Sampai yang diem aja. Jadi belakang saya pegang kopling, saya pegang gas. Nah, begitu sudah dekat, kopling tak tikem, ya, gasnya tak, wow, makanya mereka mental minggir semuanya, kita jalan selamat. Burung wayai mati, belum waktunya mati. Kalau toh mati, min ahlil jannah, karena sudah baca Sayyidul Istighfar. Maka pastikan setiap hari kita evaluasi, udah baca Sayyidul Istighfar belum? Pagi kita berangkat kerja, sudah baca Sayyidul Istighfar belum? Kalau belum, baca dulu. Sore kita udah pulang, udah siap, udah bersih, udah rapi, atau kita udah mau istirahat. Sebelum tidur, udah baca Sayyidul Istighfar belum? Kalau belum, baca dulu. Supaya kapan saja kematian itu menjemput kita, kita termasuk ahlil jannah. Ini amalan luar biasa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah sia-siakan. Gitu. Ya, ini Sayyidul Istighfar. Apa artinya? Ini kita sebutkan artinya. Nah, ini Sayyidul Istighfarnya. Kalau tadi teks hadisnya secara lengkap, kalau ini bacaannya, berikutnya ini artinya. Berikutnya ini artinya. Sekarang kita artikan satu persatu. Ya, ini ngaji kitab kuning ini. Tapi putih ya layarnya. Ya, tulisannya hijau. Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling tinggi ya, sayyidnya istighfar. Allahumma ya Allah. Kita memanggil Allah. Allahumma itu sama dengan ya Allah, ya Allah. Ya, Allahumma sama. Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Engkaulah Tuhanku. Tuh, ini mengakui. Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Apa artinya Tuhanku? Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberi rizki aku. Engkau yang ngurusin aku. Engkau yang menjamin rizkiku. Engkau yang menetapkan manfaat dan madorot untukku dan untuk sekalian umat manusia. Itu artinya anta Rabbi. Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang mencukupi keperluan hidupku, engkau yang menjamin kehidupanku di dunia ini, engkau yang memberikan hidayah kepadaku. Anta Rabbi. Jadi Allahumma anta Rabbi, begitu maknanya. Dalam. Karena engkau yang menciptakan, engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan, engkau yang menciptakan semesta alam ini, Rabbul Alamin, maka la ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah. Illa anta, kecuali engkau. Yang lain bukan Rabbi, maka tidak saya sembah. Yang lain bukan Rabbil Alamin, maka tak boleh disembah. Yang Rabbil Alamin hanya engkau ya Allah. Anta Rabbi. Karena yang Rabb hanya engkau, maka yang ilah juga hanya engkau saja yang aku sembah. Yang lain tidak. Jadi di pengakuan tauhid. La ilaha illa anta, ini tauhid. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Dan tauhid adalah sebaik-baik ucapan. Gitu. Khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku hambamu. Engkau telah menciptakan aku, maka aku ini adalah hambamu ya Allah. Ini mengakui diri sebagai hamba Allah. Karena mengakui diri sebagai hamba Allah, maka kita konsisten dan komitmen untuk taat. Wa ana ala ahdika, wa ana, dan saya atau aku, ala ahdika, di atas perjanjian denganmu. Maksudnya saya berpegang teguh dengan perjanjianku denganmu. Emang kita udah janji apa? Udah janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji itu. Kepadamulah kami ibadah, kepadamulah kami mohon pertolongan.
Itu janji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Salatku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku, semata-mata untuk Allah rabbil alamin. Tidak ada sekutu baginya. Itu janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji. Wa ana ala ahdika. Dan saya menjaga perjanjianku dengan janji untuk taat kepada Allah dan janji untuk menjauhi perbuatan maksiat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya wa ana ala ahdika. Wa wa'dika, dan aku membenarkan janjimu. Semua yang dijanjikan Allah pasti benar. Kita tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang dijanjikan Allah. Ya. Ini warna apa? Hitam. Ini apa? Ini pen. Apalagi? Ya. Kita yakin bahwa ini pen yang di tangan kita. Ya. Keyakinan kita terhadap yang dijanjikan Allah, ini orang yang imannya hakul yakin, ini yang benar-benar yakin kepada Allah. Ia lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada ada yang di tangan kita. Sebab kadang-kadang penglihatan itu tidak setia. Melihat kelihatannya apa, padahal apa. Ada air di sana. Lagi terik panas. Ternyata bukan air, tapi fata morgana. Kadang-kadang menipu. Kita pegang kelihatannya apa ini? Kayaknya pen, padahal bukan umpamanya. Bisa saja terjadi. Ya. Makanya yakinlah terhadap apa yang dijanjikan Allah dibanding kita sekarang ini pada di waktu sore. Kita yakin sekarang kita berada di waktu sore. Tapi kita lebih yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah dibanding keyakinan kita bahwa kita sekarang sedang berada di waktu sore. Wa'dika, aku meyakini janjimu. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. Jadi kita mentaati Allah tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak membebani kita melebihi kapasitas, melebihi kesanggupan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika, aku berlindung bika kepadamu, min syarri, dari keburukan, ma sana'tu, apa yang ku perbuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Ya, kita dosa, berbuat dosa itu keburukan. Aku berlindung ya Allah kepadamu. Maksudnya lindungi aku dari perbuatan-perbuatan buruk. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u, aku mengakui laka bagimu. Bi ni'matika alayya, dengan nikmatmu terhadapku. Jadi aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadamu. Bahwa nikmat yang kau berikan kepadaku, aku mengakui nikmat yang engkau berikan kepadaku. Ya. Artinya apa? Mengakui bahwa nikmat dari Allah itu sangat banyak. Dan semua nikmat yang kau berikan aku akui ya Allah. Tidak ada nikmat yang bukan dari engkau. Semua nikmat darimu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Begitu ayatnya. Nikmat yang ada padamu itu semata-mata dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini anugerah dari Tuhanku, apakah saya bersyukur atau kufur. Jangan seperti Qarun ketika disuruh berbagi kebaikan, disuruh berbuat baik, dia sombong sekali. Dia bilangnya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semua kekayaan adalah karena iptek, ilmu pengetahuan yang aku miliki. Tidak mengakui itu anugerah Allah. Maka di sini kita mengakui Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmat pemberianmu terhadapku ya Allah. Ini cikal bakal syukur. Kalau orang mengakui nikmat itu dari Allah pasti dia syukur. Wa abu'u laka bi dzambi. Aku mengakui kepadamu bi dzambi, dosaku. Jadi Allah turunkan nikmat supaya kita mencintai Allah. Manusia sering menaikkan dosa. Padahal dosa ini membuat Allah murka. Makanya dosa yang terlanjur kita buat
kita mohon ampun. Wa abu'u laka bidzanbi, ngakuin. Ya. Mengakui, aku mengakui untukmu, kepadamu bidzanbi, dosaku. Aku sudah mengakui dosaku dan mengakui nikmat yang kau berikan kepadamu. Nikmatmu banyak aku terima, tapi aku masih banyak berbuat dosa padamu ya Allah. Ya, malu ya. Maka dari itu faghfirli, faghfir, berikan ampunan kepadaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau. Itu arti sayyidul istighfar. Nah, ini terjemahnya secara keseluruhan. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi. Tidak ada Tuhan yang hak selain Engkau. La ilaha illa anta. Engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani. Aku adalah hambamu. Wa ana abdu. Aku berada di atas perjanjian denganmu. Wa ana ala ahdik. Dan membenarkan janjimu. Wa wa'dika. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku berbuat. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Dan aku mengakui dosaku. Wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Siapa yang belum hafal, apakah harus dihafal? Enggak harus. Yang penting dibaca. Enggak hafal kok baca gimana? Nanti kita share. Ya, kita share. Sehingga bisa dilihat. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Baca setiap pagi, setiap sore. Setiap hari baca. Nanti lama-lama hafal. Lama-lama hafal. Jadi kalau belum hafal gimana? Nggak usah khawatir. Baca aja. Insya Allah kita baca pagi, sore, lama-lama hafal. Karena yang namanya menghafal itu adalah mengulang-ulang bacaan. Jadi menghafal itu adalah mengulang-ulang bacaan. Kalau kita mengulang-ulang bacaan, insya Allah itu kita sedang proses menghafal. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Yuk kita amalin bareng-bareng doa atau sayyidul istighfar dari Nabi SAW ini. Istighfar-istighfar yang lain tidak dilarang. Bagus-bagus saja. Tapi jangan lupakan yang paling bagus di antara redaksi-redaksi istighfar, yaitu yang disebut sayyidul istighfar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, atau istighfar yang paling top. Kita baca pagi, kita baca sore, kapan saja kita meninggal, insya Allah sesuai janji Nabi, kita termasuk ahli surga. Alangkah indahnya menjadi ahli surga penuh kenikmatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para jamaah khususnya di Zoom, apabila ingin ada pertanyaan silakan untuk mengangkat tangannya ataupun via chat ya. Ya Ustadz, ada pertanyaan masuk ini Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, kapan baiknya, apakah adakah waktu khusus untuk membaca istighfar? Kemudian apa perbedaan antara istighfar dan maghfirah? Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara waktu yang bagus untuk istighfar di waktu sahur. Ya, Allah memuji orang-orang yang mau beristighfar di waktu sahur. Satu. Kapan lagi waktu yang bagus? Ya. Yang bagus adalah selepas sholat. Karena Nabi setiap habis sholat istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Bagus. Kapan lagi? Kalau kita terlanjur berbuat dosa. Begitu kita berbuat dosa, segera. Dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Langsung ingat pada Allah dan mohon ampun atas dosanya.
Selain itu apakah nggak bagus? Bagus kapan saja. Kapan saja istighfar bagus. Di waktu sibuk, di waktu senggang, ya, di waktu siang, di waktu malam, banyakin istighfar. Amal yang sangat mudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pastikan jangan sampai sehari kita istighfar kurang dari 100 kali. Di checklist tuh, nanti ya buat checklist. Istighfar hari ini 100 kali sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Ya Allah, terimalah ya Allah. Belum, lengkapin dulu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa bedanya istighfar dengan maghfirah? Maghfirah itu artinya ampunan. Istighfar itu minta maghfirah. Gitu. Istighfar itu minta maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Al-ghufran juga ampunan. Sama. Jadi bedanya apa? Maghfirah ampunan. Istighfar minta maghfirah atau minta ampunan. Barakallahu fiik. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Atau kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya Ustaz ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.00. Masya Allah. Sudah mau maghrib situ ya? Iya, alhamdulillah 16 menit lagi Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa menjelang berbuka, ya, doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Ya, doa banyak-banyak. Karena lisaimi inda fitrihi da'watun la turad. Untuk orang yang berpuasa, saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Ya, doakan diri kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, perusahaan kita. Kita doakan semua untuk kebaikan di dunia kita maupun di akhirat kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Arwani. Insya Allah besok kita masih bersama Ustadz Arwani ya, di jam dan waktu yang sama, kemudian dengan tema yang berbeda tentunya. Akhirul kalam, sebelum penutupan, marilah kita bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika, ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.